Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudara-saudara Pak? Uh, Tetap lakukan aktivitas seperti biasanya, atau mungkin ada yang stuck di situ-situ aja kan? Susah juga kita kan. Susah artinya dalam berkembang. Mengingat berkembang sama zaman sekarang itu semakin pesat-pesatnya. Ya begitulah namanya juga kehidupan sekarang. Mungkin ini basa-basi dulu sebelum kita masuk ke tema yang akan saya bahas sebagai tugas UAS dari mata kuliah bahasa Arab. Mungkin teman-teman pernah, khususnya umat Islam ya, saya muslim, tapi teman saya muslim semua, pernah kayak kalian tuh membaca Al-Quran tetapi tidak tahu artinya, kan seperti kurang afdol ya, bahasanya kurang afdol. Contohnya kayak sampai membaca satu ayat tapi sampai ingin melihat arti dari satu ayat, sampean akan melihat terus ya sudah, ya sampean lihat itu artinya. Mungkin itu kurang pas. Kalau menurut ulama-ulama dahulu itu mengartikan secara tekstual itu kurang pas. Oh ya, dan lagi setelah kita mengartikan secara tekstual, kita akan mengartikannya secara makna. Itu terkadang banyak kekeliruan yang ada di dalam otak kita, Pak. Coba bayangkan bagaimana tersesatnya Anda nanti. Kan kita mungkin nggak bisa expect segitunya kan ya. Tapi sebelum itu izinkanlah saya membuat konten pertama saya tentang bahasan tarjamatul Al-Quran. Tapi sebelum masuk ke inti dari tema kita, bahasan kita pada konten hari ini, konten menambah wawasan lah, bisa dikata menambah wawasan. Sebenarnya tarjamatul Al-Quran itu pada masa dahulu itu menimbulkan beberapa konflik. Contohnya yang ditakutkan para ulama itu ketika kita menerjemahkan Al-Quran, yang notabene Al-Quran itu adalah dari bahasa Arab karena diturunkannya oleh Allah itu kepada Nabi Muhammad yang berpenduduk di daerah Jazirah Arab, otomatis bahasanya bahasa Arab kan. Nah gini Pak, jadi karena fenomena itu, maka karena kita tidak paham akan bahasa Arab, makanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Macam-macam terjemah bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama itu terjematul Quran al-harfiyah, yaitu menerjemahkan Al-Quran secara teks, atau bisa kita biasakan untuk sekarang itu tekstual. Nah ini ulama itu bersepakat bahwa menerjemahkan Al-Quran secara tekstual itu tidak diperbolehkan. Artinya apa? Ketika kita hanya mengartikan secara tekstual, maka kita hanya terpaku pada itu saja Pak. Kita tidak akan bisa berkembang jika hanya mengartikan secara tekstual Pak. Seperti yang tadi dibahas, kenapa kok nggak boleh? Karena otak kita itu terlalu liar Pak. Untuk sekarang itu kita itu terlalu liar. Bahkan karena keliaran tersebut, kita itu banyak yang bahasanya kayak tersesat, mohon maaf. Mungkin kita buntu dalam mengartikan agama atau hanya menganggap sebagai Al-Quran. Makanya itu para ulama tidak memperbolehkannya. Lanjut yang kedua, yaitu tarjamatul Quran bil maknawi, atau terjemah Al-Quran secara makna. Nah, berbeda dari tekstual tadi yang pertama, terjemah secara maknawi ini diperbolehkan oleh ulama, tapi dalam batasan-batasan wajar. Karena kita kembali lagi ke macam yang pertama tadi, secara harfiah, secara tekstual. Karena tekstual tadi takutnya menimbulkan kekeliruan yang akan kita maknani secara ngawur. Itu bahayanya di situ. Makanya tekstual tidak diperbolehkan, tapi maknawi diperbolehkan selama batasan-batasan wajar. Artinya menerjemahkan Al-Quran secara maknawi itu diperbolehkan, tetapi sampean tidak boleh melakukannya
secara ngawur. Mungkin itu kalau untuk konsumsi kita sehari-hari, untuk konsumsi kita sendiri, it's okay, no problem. Cuman ketika kita mendapat makna dari Al-Quran dan kita salah, lalu kita menyebarkannya kepada orang lain, coba kesalahannya di situ. Masuk kembali yang terakhir, terjemah Al-Quran bitafsir atau terjemah Al-Quran secara tafsir. Ini diperbolehkan. Khususnya untuk terjemah Al-Quran secara tafsir ini diperbolehkan karena banyak ulama yang telah menyepakati dan banyak kita temukan kitab-kitab tafsir Al-Quran yang mungkin itu berbeda segi lah ya, karena kadang ada yang menafsir secara fikih, ada yang secara bahasa atau balaghah, mungkin ada yang secara memang itu tafsir tasawuf. Itu para penulis itu berbeda-beda. Tapi kembali lagi tadi bahwa terjemah Al-Quran secara tafsir itu diperbolehkan. Contoh-contohnya mungkin banyak ya, saya hanya bisa menyebutkan beberapa. Kalau saya nanti tambahkan di kolom komentar ya Pak ya. Yang pertama itu ada Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, terus dari kitab Jalalain. Bahkan Quraisy Shihab juga membuat kitab tafsir Pak, dan kitab lama Jawa. Sampean tahu Mbah Mustofa Bisri yang membuat kitab tafsir secara pegon, kalau bahasa Jawanya itu pegon, yang isinya untuk pemahaman orang awam, karena memang kitab tersebut ditujukan untuk orang awam, dan nama kitabnya adalah Tafsir Al-Ibris. Dan sampean tahu siapa penulis apa? Simbah Nawawi Abdul Aziz Pak, pendiri Pondok Pesantren An-Nur Pak. Kembali lagi, mungkin sekarang yang terjemah Al-Quran Kemenak itu sudah dapat pengesahan karena memang disusun oleh ulama-ulama Quran hebat pada masanya dan tidak sembrono dalam mengartikan Pak. Banyak di Al-Quran teks-teks yang atau lafaz yang secara dinalar itu tidak bisa, makanya perlu pendekatan tafsir. Kemenak atau pemerintah Indonesia itu tidak mengartikannya secara tekstual Pak, tidak secara maknawi saja Pak, tetapi ada dalam tafsir Pak, karena tafsir itu luas dan mestinya diambil dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama besar Pak, khususnya pada zaman itu. Baiklah Pak, mungkin itulah singkat inti dari terjemah Al-Quran yang bisa saya sampaikan Pak. Mohon maaf jika masih banyak kekeliruan, dan pada akhirnya manusia hanya mengandalkan apa yang ada di otaknya Pak, bukan apa yang ada di realitanya. Mungkin dia percaya bahwa realitanya seperti itu, tapi otaknya akan tetap terus seperti itu. Sekian Pak, semoga kita selalu sehat. Hanya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.